Nah, untuk di kesempatan kali ini, kami menelusuri makam Puta Sereng yang beralamatkan di Desa Matajang, Kecamatan Dobocoy, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Mungkar Channel, dan untuk di kesempatan kali ini kita akan menelusuri makam Puta Sereng yang berada di Desa Matajang. Jadi seperti apa makam dan sejarah beliau? Tetap ikuti kami di Mungkar Channel. Teman-teman pasti bertanya, siapakah Puta Sereng ini? Menurut informasi yang kami dapat, Puta Sereng merupakan sosok misterius yang datang tiba-tiba tanpa ada yang mengetahui asal-usulnya, dan bahkan namanya tidak ada yang tahu. Puta Sereng hanyalah gelar yang diberikan oleh warga setempat karena beliau yang membinasakan makhluk ganas yang disebut Sereng. Dulunya, wilayah ini hanyalah kawasan hutan belantara tanpa ada perumahan, dan warga sekitar sangat takut untuk melewati wilayah ini dikarenakan adanya penghuni atau sosok yang sangat ganas dan sering menyerang bahkan membunuh ketika melihat warga. Sosok tersebut adalah Sereng. Akhirnya muncullah seorang pemuda dan beliaulah yang membinasakan makhluk Sereng ini. Akhirnya diberi gelar Puta Sereng, yaitu orang yang membinasakan Sereng. Mengenai tentang sejarah tempat ini dinamakan dengan Puta Sereng atau Adewa Tange. Menurut cerita-cerita rakyat yang beredar bahwa dahulu kala di tempat ini, di daerah sini ada sebuah makhluk yang bernama Sereng. Biasanya makhluk itu sangat ganas, suka membunuh manusia atau makhluk lainnya karena masyarakat di sekitar sini sudah tidak mampu untuk melawannya. Lalu terdapatlah seorang laki-laki, seorang pemuda yang asalnya juga tidak diketahui dari mana. Beliaulah yang akhirnya turun tangan menghadapi makhluk yang bernama Sereng ini yang mengganas, membunuh masyarakat di sekitar sini. Dan akhirnya beliau bisa membinasakan makhluk yang bernama Sereng tersebut. Dari hal itulah kemudian beliau dinamakan sebagai Puta Sereng atau orang yang memutus atau membinasakan makhluk yang bernama Sereng tersebut. Lalu beliau meninggal dan akhirnya tempat ini menurut cerita rakyatnya menjadi tempat peristirahatan beliau atau kuburan dari beliau. Seperti itu. Setelah sosok yang menakutkan tersebut binasa, barulah warga berdomisili di wilayah ini dan diberi nama Matajang. Setelah Puta Sereng meninggal dunia, beliau dimakamkan di lokasi ini. Tidak sedikit warga yang datang di makam Puta Sereng ini. Hampir setiap hari ada yang menziarahi, bukan hanya warga sekitar, tapi dari berbagai penjuru. Pokoknya boleh tu lilitai. Selain untuk berziarah, warga juga datang di makam ini untuk berhajat, dan ketika apa yang diharapkan tercapai atau terkabulkan, maka akan datang kembali untuk melepas hajat. Juga warga biasanya membawa sesajen di makam ini. Biasanya masyarakat ketika ada hajat tertentunya akan mengikat tali di sini. Biasanya talinya tali rapia
atau tali dari daun-daunan, biasanya mereka akan mengikat di batu ini, kemudian seperti ini contohnya, seperti ini contohnya. Biasanya mereka akan mengikat di tempat ini. Kalau ikatannya biasanya berupa dedaunan seperti ini, mereka akan melepaskan hajat berupa ayam. Kalau dari tali seperti ini biasanya kambing. Sepengetahuan saya seperti itu. Kemudian di lubang ini biasanya masyarakat di sekitar sini ketika mereka akan bepergian ke daerah lain, mereka biasanya akan mengambil atau menggali tanah di sini untuk mereka ambil, kemudian dibawa ketika akan merantau ke tempat lain. Nah, ketika mereka akan pulang, mereka membawa kembali tanah tersebut yang mereka ambil dari sini, dikembalikan lagi. Itu menurut kepercayaan mereka. Dengan seperti itu mereka akan terlindungi di dalam perantauan mereka, akan sukses dan kembali di tempat ini lagi untuk memberikan penghormatan atau pemujaan kepada Kuta Sereng di tempat ini. Kalau sesajennya di sini yang biasa masyarakat bawa itu berupa soko atau songkolo warna-warni, ada biasa warna hitam, ada warna kuning, ada warna merah, putih dan sebagainya. Itu biasanya yang masyarakat bawa ke sini, ditambah dengan kadang ada namanya istilahnya tapa bale salo atau bale bolong, dibawa ke sini bersama telur, pisang. Di sini juga biasa masyarakat melepas kambing hidup atau ayam hidup di sini ketika mereka punya hajat-hajat tertentu, dan setelah hajatnya tertunai atau dikabulkan, mereka akan datang melepaskan kambing atau ayam di tempat ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, di dalam sini ada berupa ranjang ya, ranjang kecil itu berwarna kuning, ada dua yang kecil, terus yang agak besar itu ada satu. Di sana ada warna merah. Selanjutnya di sini ada batu atau nisan beliau, konon ketahuan seperti itu, nisan beliau yang ini, yang panjang ini, yang besar. Terus juga itu ada batu yang lain di sana. Di sana juga ada. Sana. Tentang ranjang-ranjang ini, dari cerita-cerita di masyarakat yang saya dengar, ranjang yang berwarna kuning ini identik dengan sosok buaya, biasanya turun ke sungai atau ke air. Sedangkan yang warna merah adalah naik ke langit, ya regaman langit. Ya, seperti itu yang biasa kami dengar. Makanya ada ranjang-ranjang yang berwarna merah sama berwarna kuning di sini, karena kepercayaan masyarakat di sekitar sini biasanya orang percaya punya kembaran semacam buaya ya, atau kembaran lain yang biasanya naik ke langit. Itu salah satu kepercayaan masyarakat di sekitar sini, seperti itu. Oh, jadi masyarakat yang merasa dirinya punya kembaran dengan makhluk apakah buaya atau yang lain, dia menyimpan ranjang di sini, seperti itu? Tidak selamanya menyimpan ranjang di sini, tapi masyarakat yang percaya seperti itu biasanya sering juga datang ke sini berkunjung, seperti itu. Tepat di bawah saya ini merupakan tempat untuk guru atau Pak Baca-Baca. Jadi Pak Baca-Baca itu duduknya di sini, terus sesejengnya itu disimpan di sini. Dan di sini juga ya seperti itu. Jadi dia duduk begini, terus mau baca-baca. Seperti itu.
orang yang ingin ziarah dia pakai ini. Jadi dia mengambil air pakai ini di sumur yang ini. Jadi airnya inilah nanti dibawa ke dalam untuk menyiram batu yang ada di sana atau kanisan seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.